Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gafur Eskom MT, NIDN 0927108302. Saya mengajar pada Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur, di mana bidang keilmuan saya yang saya tekuni adalah rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Saya mulai menjadi dosen sejak 14 Desember 2027. Selain mengajar, saya juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Salah satunya adalah melalui pelatihan pemberdayaan usaha lokal berbasis teknologi. Pada video ini, saya akan memperkenalkan garis besar pemaparan mata kuliah yang saya ampu, yaitu kode mata kuliah 22 KKTI, nama mata kuliah pemrograman web 2, jumlah pertemuan 16 kali pertemuan termasuk meet dan final. Deskripsi mata kuliah. Pemrograman web adalah mata kuliah yang membahas pengembangan aplikasi web dinamis menggunakan bahasa pemrograman PHP. Mahasiswa akan belajar mulai dari dasar pemrograman, manajemen database, hingga pembuatan aplikasi web yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan CPMK. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama memahami konsep dan arsitektur aplikasi server-side. Kedua, mengimplementasikan fitur-fitur utama PHP untuk web dinamis. Ketiga, mengelola database serta melakukan CRUD menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian menerapkan praktik keamanan dasar pada aplikasi web dan berkolaborasi dalam pengembangan aplikasi berbasis proyek. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi yang dipelajari meliputi pertama adalah pengantar pemrograman server side, kemudian sintaks dasar PHP, dalam hal ini variabel, tipe data dan operator. Selanjutnya struktur kontrol, yaitu if, switch, for, while dan for each. Selanjutnya ada functions dan array. Kemudian materi berikutnya adalah form handling, validasi, file handling, session dan cookies, kemudian OOP, selanjutnya koneksi database dan CRUD, kemudian mini project aplikasi web, kemudian tugas akhir atau proyek kelompok, dan ujian tengah semester atau ujian akhir semester yang dilakukan pada khusus untuk mid dilakukan di pertengahan semester dan final dilakukan di akhir semester. Selanjutnya, sistem pembelajaran dari mata kuliah pemrograman web. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara blended learning, yaitu kombinasi antara tatap muka dan daring. Terdapat penjelasan teori, demonstrasi kode, dan praktikum langsung di laboratorium komputer. Mahasiswa juga mengerjakan tugas mingguan, minimal project, serta proyek kelompok dengan dibimbing oleh dosen. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode yang digunakan antara lain adalah ceramah interaktif, praktikum langsung atau hand-on coding, kemudian diskusi kelompok, kemudian status studi kasus nyata, serta pembelajaran berbasis proyek. Kemudian berikutnya adalah sistem penilaian pada mata kuliah ini, yaitu penilaian meliputi kehadiran dan partisipasi sebesar 10%, tugas, kuis, dan praktikum sebesar 40%, minimal project, mini project, dan tugas akhir sebesar 35%. Selanjutnya, tayangan
video pembelajaran, yaitu sebagai bagian dari pemaparan ini, berikut saya sampaikan tayangan video pembelajaran yang telah kami lakukan di kelas bersama mahasiswa. Video ini merekam proses interaksi penyampaian materi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pemrograman web. Saya berharap melalui proses pembelajaran di kelas dan berbagai praktek yang dilakukan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan pemrograman web yang siap digunakan di dunia industri maupun sebagai bekal kewirausahaan di bidang ekonomi informasi, di bidang teknologi informasi. Saya berkomitmen untuk melakukan bimbingan, motivasi, dan menciptakan suasana yang kondusif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik. Jerman sudah ajarkan sebelumnya. Di Isni, Istri, Sadul, ada, dengar ya. Ya ada bahasa Java, ya ada bahasa Python, kemudian C++, JavaScript, ya. Dan ya, ini juga termasuk salah satu bahasa yang umum saat ini, ya, dengan munculnya. Selanjutnya, kita akan belajar bahasa pemrograman PHP, ya, di mana yang kita akan pelajari yaitu sejarah dan proses dasar PHP. Sejarah ya, dari bahasa pemrograman PHP ini, ya, pertama kali di ini rendet, ya. Yang namanya bahasa pemrograman itu ada dua hal, ya, ada client side, ya, dan juga ada server side. Dalam hal ini, ya, client side, ya, ini kita sudah pernah belajar di semester sebelumnya, ya. Nah, untuk semester ini, ya, kita akan belajar tentang server side, ya. Dalam hal ini, ya, kita akan menggunakan yang namanya bahasa pemrograman. Ya, ada banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan, ya, akan tetapi pada semester ini, ya, kalau kita akan menggunakan, ya, PHP. Ya, kenapa menggunakan bahasa pemrograman PHP? Karena, ya, bahasa ini termasuk bahasa yang populer, ya, kemudian juga termasuk bahasa yang mudah untuk dipelajari, ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa, ya, bahasa pemrograman ini digunakan dalam pengembangan, ya, web dinamis dan interaktif. Ya. Apa yang dimaksud dengan web dinamis dan interaktif? Ya, maksudnya bahwa, ya, aplikasi website itu nantinya bisa, ya, dinamis, ya, dalam artian, ya, web sekarang ini sudah bisa punya animasi, ya, bisa berjalan animasinya, ya, atau interaktif, ya, ada misalkan fitur chat di dalamnya. Jadi ini yang dikatakan dengan, ya, website yang dinamis dan interaktif. Di sini, ya, lanjut dengan sejarah PHP, ya. Ya, Anda lihat, ya, bahwa, ya, sejarah dari bahasa pemrograman PHP ini pertama kali diciptakan oleh yang namanya Rasmus Bergdorf pada tahun 1999. Ya, di mana, ya, awal dari bahasa pemrograman ini, ya, itu dikatakan dengan personal homepage, ya, PHP, ya, personal homepage, ya, di mana, ya, saat ini, ya, sudah dirubah, ya, nama dari atau panjangan dari bahasa pemrograman.
script sederhana menjadi bahasa pemrograman yang kompleks ya. Ya, dulu ya pada awal dari bahasa pemrograman ini sangat sederhana sekali ya bahasa pemrogramannya ya, sehingga di belakangan ya, terus berkembang ya, sehingga saat ini sangat kompleks ya. Selanjutnya ya evolusi dari bahasa pemrograman PHP. Ya, Anda lihat di sini ya ada PHP atau WP ya, FI ya, ya atau yang disebut dengan for interpreted ya, ya di mana ini digunakan untuk mengelola data formulir web ya. Nah biasanya ya ketika Anda browsing di internet ya sudah hal umum ya supaya mendapatkan formulir atau misalkan Anda melakukan pendaftaran ya, ya pendaftaran ya, pastinya akan ketemu yang namanya formulir ya. Akan tetapi formulir ini adalah formulir elektronik ya. Ya jadi formulir itu ada dua ya, ada formulir fisik ya, juga ada formulir ya web atau elektronik ya. Nah selanjutnya ya evolusi dari bahasa PHP ini yang pertama itu muncul dengan versi PHP 3.0 ya, ya di mana perubahan akronim menjadi PHP ya. Nah perubahan ya akronim ya PHP yang awalnya dari personal homepage itu pada saat muncul versi PHP versi 3 ya, itu sudah mulai berubah ya namanya menjadi PHP High Context Reprocessor. Ini ya terjadi pada versi PHP 3.0. Nah selanjutnya ya berkembang lagi menjadi versi 4, versi 5 ya, dan seterusnya. Di mana pada versi 5 ini ya sudah mulai ya menggunakan yang namanya OOP ya, Object Oriented Programming. Masih ingat bahasa Java ya yang saya kemarin, di mana bahasa Java itu ya ciri khas kita adalah OOP, Object Oriented Programming. Ya. Lihat di sini ya di data lokal ya data lokal adalah ya, laptop atau PC Anda ya Anda bisa gunakan. Nah di sini ya ada dia software lokal ya dia software server ya, lokal. Ya. Di sini Anda bisa menggunakan Excel ya WAV ya mana ya, ini untuk ya, OS macOS ya, kemudian RAM. Jadi maksudnya software ini ya, Anda sekali menginstal itu sudah terinstall dan ini semua pakai private yang dibutuhkan. Pakai apa yang dibutuhkan di dalam, ini harus ada PHP, kemudian ya web server ya. Ya, kemudian ada database, ya, database. Kemudian apa lagi? Ada ini database ini bisa saja ya MySQL, ya atau Postgre dan lain-lain. Ya, tergantung dari OS yang Anda gunakan ya. Kalau Anda menggunakan Windows, ya banyak pilihan, bisa menggunakan Excel atau WAM. Ya kalau Anda menggunakan Mac OS, ya ada MAM, ya
NT, ya, atau digunakan Ubuntu atau Linux, ya kita menggunakan LAMP. Ya, selanjutnya instalasi exam, ya. Kita menggunakan salah satu pilihan saja. Sebagian kita menggunakan pilihan exam, ya. Ya, exam ini digunakan di mana tadi? Exam di Windows atau Linux? Ya, Windows ya. Jadi kalau ada pilih exam, ya pastinya digunakan di OS Windows ya. Caranya bagaimana? Yang bisa exam, yang pertama kita unduh atau download dari website dari exam. Kemudian kita lakukan instalasi, kemudian berikutnya memilih komponen yang akan diinstal. Jadi nanti pada saat proses instalasi ada pilihan apa saja yang perlu diinstal. Kalau kita menggunakan Apache atau Nginx, kemudian menggunakan MySQL dan lain-lain. Kemudian ada juga pilihan PHP, biasanya terkait dengan versi PHP sendiri. Lanjut konfigurasi awal, ya. Apa yang konfigurasi awal? Yang pertama adalah menyalakan exam control panel, ya. Untuk ketika exam ini sudah diinstal, maka yang pertama adalah kita jalankan control panelnya. Dari control panel ini kita akan kita melihat apa service apa saja yang sudah berjalan, ya. Apakah PHP yang sudah berjalan, website yang sudah berjalan, begitu pun juga database. Kemudian memulai modul apa saja dan MySQL ini hanya pilihan saja. Ketika dijalankan panel, itu akan bisa melakukan apa saja dan MySQL. Kemudian kita mencoba mengakses localhost. Intinya kalau mereka sudah aktif, website-nya, PHP-nya, maka idealnya itu kita sudah bisa mengakses yang namanya localhost. Nanti ketika exam sudah diinstal, maka di exam juga sudah include juga paket yang namanya PHP. PHP ini adalah salah satu tool yang digunakan untuk memanage database. Jadi bukan database ini hanya tools saja. Saya pernah mendengar mahasiswa katakan apa nama database dan dia mengatakan ini. Bukan ya? Dan namanya database itu mestinya ini saja ya. Kemudian ada pengaturan akses. Nanti akan lebih jelas nanti ketika kita lakukan ini. Kemudian ada pengaturan password, di pihak admin, kemudian konfigurasi firewall, untuk menjaga akses dan keamanan. Kalau di sini saya bisa menyimpulkan dari materi ini bahwa salah satu cara yang digunakan untuk cara cepat untuk menginstal bahan pemrograman PHP ini atau menggunakan bahan pemrograman PHP ini yaitu dengan menggunakan yang namanya exam ada exam, ada WAM, silakan di sini karena di dalam exam ini sudah banyak sudah input semua dan membutuhkan terkait dengan bahasa pemrograman. Artinya kalau kita menginstal satu aplikasi kita masuk semua apa yang dibutuhkan. Di dalamnya ada PHP, kemudian ada database, ada web server, kemudian ada tools tools database yang lain yang admin dan lain-lain.
Ya, saya kira itu saja untuk hari ini. Ya, mungkin ada yang belum saya. Ya, ya silakan. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Arman Resadi dengan NIM 2314 01 020. Pertanyaan Pak, apa kegunaan pelayanan saya dan sertifikat saya pada pemrograman web? Bagus ya. Terkait dengan server side dan client side, yang jalannya di browser. Jalannya di browser. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya misalkan JavaScript. Ya, JavaScript. Sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan JavaScript ya. Nah, JavaScript ya itu akan dijalankan di browser. Ya. Ya, contohnya bagaimana? Misalkan ketika Anda mengisi formulir, ya ada validasi ya. Anda mengisi nama, kemudian Anda mengisi NIM, ya tiba-tiba NIM-nya itu Anda tidak isi, maka otomatis ya akan jalan JavaScript-nya. Ya akan jalan JavaScript-nya yang mengatakan bahwa ya pengisian NIM harus wajib. Ya. Nah, ini contohnya ya. Ya, pemrograman di sisi client side ya. Nah, server side ya formulir ya yang sudah kita isi nantinya ya pastinya tidak akan hilang ketika ya hanya disimpan di browser ya, pasti akan hilang. Nah, bagaimana caranya supaya data yang tersimpan, maka ya harus dikirim ke namanya server side. Ya, di mana data ini ya yang ada dalam formulir nanti ini dikirim server side, kemudian dari server side nanti akan dikirim ke ya database ya. Nah, tempat penyimpanan akhir dari suatu data ya adalah di database. Siapa yang melakukan adalah proses yang dilakukan di server side. Nah, ketika ya data ini sudah ada dan Anda butuhkan ingin melihat, maka data ini yang akan dikembalikan ke server side, kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke browser. Ya, sehingga ya ketika Anda sudah mengisi data sebelumnya, kemudian Anda ingin mereview, ya biasanya Anda akan ya melihat lagi data yang sudah Anda input sebelumnya ya. Ya, tampilan yang sudah Anda input sebelumnya itu akan tampil lagi. Ya, dari mana datanya? Ya, dari database. Adalah salah satu tempat penyimpanan terakhir. Ya. Saya kira demikian pertemuan hari ini, yaitu terkait dengan bahasa pemrograman PHP, yaitu pertemuan pertama. Ya, mudah-mudahan ya apa yang saya ajarkan hari ini ya bisa dimaksimalkan dan dipelajari oleh semua. Nah, sebelum ya saya menutup ya pertemuan ini ya sebagai pengayaan ya atau tugas ya di rumah, saya akan berikan tugas ini dengan menginstal exam ya. Ini tugasnya ya. Saya harap ya sekalian pada pertemuan berikutnya ya semua mahasiswa ya harus ya sudah menginstal di laptop masing-masing itu yang namanya exam. Ya, saya kira itu saja untuk hari ini. Ya, sekian saya tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.